Shalom saudara. Masalah kehidupan atau problem kehidupan adalah hal yang rumit dan penuh dengan misteri. Kadangkala kita mampu dengan mudah menghadapinya. Seringkali kita harus menghadapinya dengan usaha yang sangat keras. Dan tak jarang pula kita seringkali harus menghadapi kenyataan bahwa sekalipun sudah berlarut-larut kita menghadapi problem kehidupan, masalah itu tak kunjung juga usai, atau bahkan mungkin bertambah berat. Sebagian orang, dan dalam hal ini juga adalah saudara dan saya, dalam keadaan yang sangat berat menghadapi masalah kehidupan yang berat. Kita berdoa, namun pada saat kita sudah berdoa dan berserah kepada Tuhan, jawaban tak kunjung juga datang. Pertanyaan demi pertanyaan bisa hadir di dalam hati maupun perkataan kita. Kita mungkin bisa bertanya, di mana Allah? Apakah Allah diam? Dan lebih lagi, apakah Allah sungguh-sungguh ada? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagian orang Kristen ketika menghadapi masalah di dalam hidupnya memutuskan untuk kemudian meninggalkan Tuhan. Saudara, saya katakan bahwa orang-orang yang mengambil pilihan itu adalah orang yang tidak menyelesaikan masalahnya dan juga terlalu terburu-buru memutuskan pilihan. Saudara, saya ambil sebuah ilustrasi seperti ini. Seandainya saya adalah orang yang alergi debu, dan saya setiap hari akan membersihkan rumah saya supaya bebas dari debu. Lalu kemudian di satu kesempatan, di satu hari saya tidak membersihkan debu. Jadi debu itu ada. Apakah itu membuktikan saya tidak ada? Tentu tidak, saudara. Jawabannya, mungkin ada hal yang lain. Mungkin pada waktu itu saya sedang banyak kegiatan pekerjaan sehingga saya tidak bisa bersih-bersih. Atau mungkin saya sedang melatih seseorang, mungkin anak saya, supaya dia bisa mengerjakan tugas rumah. Ada alternatif jawaban yang lain, tapi itu tidak membuktikan saya tidak ada. Saudara, demikian juga dengan Allah. Adanya keadaan buruk, adanya kejahatan bahkan sekalipun tidak membuktikan Tuhan itu tidak ada. Saudara, justru sebaliknya, kebenaran bahwa Allah itu ada, itulah yang memberikan kekuatan bagi kita di tengah pergumulan yang kita hadapi. Kita punya pengharapan, kita punya kekuatan. Saudara, Allah juga tidak diam. Kita tentu masih mengingat kisah ketika Allah memperhatikan orang Israel. 400 tahun lamanya orang Israel berdoa. Setelah 400 tahun berdoa menantikan pertolongan dari Tuhan, baru Tuhan mendatangkan Musa untuk membebaskan mereka dari penjajahan Mesir. Tentu kita juga mengingat Rasul Paulus. Dia pernah berkata di kitab Korintus tentang duri dalam daging yang harus dia tanggung. Tetapi Tuhan tidak mencabut itu dari dirinya. Tuhan justru berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita. Tetapi biarlah kita juga mengingat, Tuhan punya rencana. Dan semua akan dikerjakan oleh Tuhan seturut dengan rencana dan kehendaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika menghadapi masalah dan kesulitan dalam hidup, terlebih lagi yang sangat berat, ada satu kebenaran yang penting untuk kita ingat saat itu, yaitu bahwa Allah beserta dengan kita. Saudara, Daud adalah seseorang yang mengalami banyak masalah di dalam hidupnya, tetapi dia tahu Tuhan adalah gembalanya.
Tuhan beserta dengan dia sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Demikianlah Allah juga terus beserta, itu yang penting bagi kita. Sekalipun kita menghadapi masalah, biarlah kita tetap mengingat Allah beserta kita. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Saudara, tentu saya tidak mengesampingkan pergumulan-pergumulan, beban-beban berat yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita memang menghadapi keadaan yang sangat sulit di dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita sadari, saudara, sebagai hal yang memang bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kenyataannya, problem kehidupan, masalah kehidupan memang penuh dengan misteri. Tetapi biarlah dengan kita mengingat bahwa Allah ada buat kita. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Itu boleh memberikan kekuatan, memberi semangat, dan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Saya rindu berdoa untuk setiap saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah setiap anak-Mu yang saat ini hidup di dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau punya rancangan, rencana yang terbaik bagi kehidupan kami umat-Mu. Harus kami akui ya Tuhan, ketika kami menghadapi situasi-situasi yang buruk dalam hidup kami, seringkali kami merasa lelah, patah semangat, tidak berdaya. Tapi Tuhan, kami tahu Engkau beserta dengan kami. Tuhan, berikanlah kekuatan bagi jemaat-Mu yang saat ini tengah bergumul dalam hidup mereka. Dengarlah doa mereka dan jawablah sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang terbaik ya Tuhan. Pimpinlah setiap kehidupan kami agar tetap setia kepada Engkau dalam peristiwa demi peristiwa kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.